Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Kaum muslimin, shaimin wassaimat rahimani wa rahimakumullah. Kaum muslimin jamaah salat subuh yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala muliakan. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah yang di dalam suasana pagi yang langsung didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berilah keberkahan kepada umatku fi bukuriha, di pagi harinya. Yang Allah bangunkan kita tadi untuk melaksanakan ibadah sahur, yang tidak sedikit orang beranggapan bahwa kalau tidak sahur pun saya kuat puasa saya mampu kok puasa seharian kalau enggak sahur. Tapi bukan itu sebetulnya tujuannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Sahurlah kalian, karena pada sesungguhnya di dalam sahur itu banyak keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan masalah mampu tidak mampunya, tetapi di waktu sahur adalah waktu yang penuh dengan keberkahan. Bahkan di waktu sahur menjelang adzan subuh, di situ ada waktu untuk kita disunahkan memperbanyak beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pantaslah kita bersyukur kepada Allah. Mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah pilihan. Kenapa tahun ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa melaksanakan nikmatnya beribadah di bulan Ramadan. Kita bisa melaksanakan ibadah-ibadah Ramadan, mendapatkan kebaikan-kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bonus-bonus yang Allah Subhanahu wa ta'ala sediakan. Kenapa? Mungkin tahun kemarin ketika kita sholat berjamaah, samping kanan kita, samping kiri kita masih ada teman kita, masih ada saudara kita, tetangga kita. Tetapi tahun ini qadarullah, dengan izin Allah, mereka telah mendahului kita. Maka pantaslah kita bersyukur kepada Allah dengan syukur yang luar biasa. Masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk memperbaiki diri kita, untuk memperbaiki amal ibadah kita, untuk menghapuskan dosa-dosa kita selama setahun dengan memperbanyak amal kebaikan, amal ibadah, dan beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, kaum muslimin jamaah rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan lupa perbanyak memohon kepada Allah, perbanyak berdoa kepada Allah di bulan yang mustajab ini, di bulan yang penuh dengan kebaikan dan keberkahan ini. Minimal dua doa jangan kita lupakan. Satu, mintalah agar setiap amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pak, Bu, belum yakin sholat subuh kita diterima oleh Allah. Pak, Bu, belum tentu sholat kita, tarawih kita selama 8 hari, puasa kita, sedekah kita, belum tahu kita apakah diterima oleh Allah atau tidak. Makanya Nabi Ibrahim alaihissalam beserta anaknya Nabi Ismail alaihissalam, setelah meninggikan bangunan Ka'bahnya, mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Yang diminta adalah memohon agar supaya amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan lupa, setelah selesai kita melakukan amal ibadah, mohonlah kepada Allah agar amal ibadah, apapun ibadah itu, diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, jangan lupa minta pada Allah agar Allah mudahkan kita untuk melakukan amal ibadah.
Pak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau tanpa ada kemudahan dari Allah, berat Ramadan ini, Pak, berat. Wallahi berat. Ibu-ibu yang biasanya bangun ba'da subuh ataupun pas subuh lalu masak, sekarang dituntut untuk masak jam 2, jam 3, menyiapkan sahur keluarganya. Kalau tanpa kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala, berat. Bapak-bapak yang biasanya sarapan jam 7, yang ahlul hisab sembari ngerokok sama kopi hitam, oh luar biasa. Sekarang Allahu Akbar, kayaknya jam 3 harus sahur, harus nyiapin kopi, apalagi kalau kesiangan nggak keburu ngisap rokokannya. Allahu Akbar, berat. Taraweh kita habis sholat isya biasanya pulang ke rumah, ini harus mendengarkan ceramah yang ustadznya agak panjang lagi ceramahnya, lama lagi. Aduh, habis itu disambung dengan sholat qiyamul Ramadan 11 rakaat. Kalau tanpa kemudahan dari Allah, berat, Pak. Maka mintalah pada Allah Subhanahu wa taala agar setiap kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melaksanakan setiap rangkaian ibadah-ibadah di bulan Ramadan. Kaum muslimin, jamaah salat subuh serta kajian subuh Masjid Qaryah Thaibah yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala muliakan. Ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mudah-mudahan ini menjadi nasihat bagi kita. Ada seseorang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu orang tersebut berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, idni wa awjiz." Atau di dalam riwayat yang lain, "Alimni wa awziz." Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berilah aku nasihat, wa awjiz, namun ringkas saja. Itu biasanya Pak kita ya, minta nasihat tapi singkat, padat, akurat, ringkas. Nasihatnya jangan panjang-panjang, kalau bisa nasihatnya itu mudah dan gampang untuk bisa kita amalkan. Seseorang tadi minta kepada Rasulullah SAW, idni wa awjiz, ya Rasulullah berilah aku nasihat namun ringkas saja nasihat. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan 3 nasihat yang mudah-mudahan nasihat ini ringkas kita sampaikan pada kesempatan subuh kali ini, tetapi mudah-mudahan bisa bermanfaat khususnya bagi kami yang menyampaikan, umumnya yang hadir pada kesempatan hari ini. Yang pertama, apa kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? "Idza qumta fi salatika fasalli salatan muwaddi'." Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apabila engkau hendak mendirikan salat, maka salatlah seperti salatnya orang yang hendak berpisah. Apa maksudnya jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala? Ketika hendak kita mendirikan salat, salat apapun itu, terutama salat yang fardu, maka agar supaya kita bisa menikmati salat tersebut, agar supaya kita bisa mendapatkan hasil dari sholat tersebut setelah sholatnya, maka usahakan, bayangkan bahwa sholat engkau ini adalah sholat perpisahan, bahwa sholat engkau ini adalah sholat yang terakhir. Kenapa jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala? Karena kita nggak tahu semenit ke depan apa yang akan terjadi dengan diri kita. Kami nggak tahu, saya nggak tahu setelah selesai menyampaikan tausiah di sini, apakah masih ada usia saja atau tidak. Para jamaah yang ada di sini setelah mendengarkan tausiah ini, apakah sampai ke rumah atau tidak? Karena usia tidak ada yang tahu, karena umur tidak ada yang tahu. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan nasihat kepada seseorang tadi, dan ini hakikatnya kepada kita, ketika engkau hendak mendirikan sholat, sholatlah dengan sekhusyuk mungkin, sholatlah dengan sebaik mungkin. Kenapa? Anggap ini adalah sholat yang terakhir, karena kita tidak tahu apakah setelah melaksanakan sholat tersebut masihkah kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa melaksanakan sholat-sholat yang lainnya. Maka ketika orang memegang nasihat ini, hakul yakin, dia akan mempersiapkan sebaik mungkin. Orang kalau mau bepergian jauh dan tidak akan kembali, apakah dia akan mempersiapkan seadanya? Tidak, Pak. Dia akan mempersiapkan bekal sebaik mungkin. Dari rumah dia sudah berwudu,
dengan wudhu yang terbaik, dengan wudhu yang sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, memakai pakaian yang sesuai untuk menghadap Allah dan datang ke masjid. Khudu zinatakum inda kulli masjidin. Ambillah perhiasan-perhiasan, pakaian-pakaian yang pantas untuk dipakai untuk ke masjid. Akan dipersiapkan seperti itu. Mandi dengan bersih, badannya dipersiapkan, memakai wangi-wangian. Di jalan pun dia diisi dengan beristighfar, diisi dengan kalimat-kalimat thayyibah. Sampai ke masjid, dia tidak langsung duduk, diisi dengan salat-salat sunnah, tahiyatul masjid dan yang lainnya. Dia akan persiapkan. Masuk waktu salat, dia akan menganggap bahwa ini adalah salat yang terakhir. Maka dia akan merasakan bagaimana nikmatnya setiap pelaksanaan ataupun melaksanakan ibadah salat. Dia akan merasakan bagaimana halawah, begitu manisnya di setiap rakaat, ruku, sujud dan gerakan-gerakan yang lainnya. Yang kedua, jemaah yang mati Allah Subhanahu wa taala, nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada seseorang tadi, dan ini adalah hakikatnya kepada kita semuanya. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Wala takallam bikalamin ta'tadiru minhu. Janganlah kamu mengatakan satu perkataan, janganlah kamu mengucapkan satu ucapan yang kamu akan menyesali ucapan tersebut di kemudian hari. Apa maksudnya jemaah yang Allah Subhanahu wa taala? Jaga lisan kita. Kenapa? Karena tidak sedikit orang yang celaka, tidak hanya di dunia, bahkan di akhirat, wal'iyadu billah, karena lisannya. Karena tidak bisa menjaga lisannya. Maaf Pak, maaf. Akhir tahun 2024, Indonesia dihebohkan dengan seseorang yang dibilang, maaf, ulama, ustadz. Hanya mengucapkan kata-kata gob dan seterusnya, rame se-Indonesia Pak. Dihujat se-Indonesia Pak. Kenapa? Karena dia tidak bisa mengontrol lisannya. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan yakin akan adanya hari akhirat, yakin akan adanya hari pertanggungjawaban, setiap amal kita, setiap ucapan kita dihisab, dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala, falyaqul khairan aw liyasmut. Ngomong yang baik, ngomong yang ada manfaatnya untuk diri dan untuk orang lain. Kalau nggak bisa, diam. Dan sekarang yang ngomong, yang bicara tidak hanya lisan. Nih, jari kita pun bisa ngomong sekarang. Kalau kira-kira ada berita dan kita bahwa tahu berita itu tidak benar, gak usah kita men-share kepada yang lain. Makanya pantas jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, man najah? Bagaimana caranya supaya kita selamat? Bagaimana caranya supaya selamat? Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Amsik alaika lisanaka. Ketika engkau ingin selamat, amsik alaika lisanaka, jaga lisan kamu. Jangan asal bicara, jangan asal ngomong. Kenapa? Karena datang seseorang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, apa yang banyak menyebabkan orang masuk ke dalam surga?" Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? At-taqwa wa husnul khuluq. Yang banyak menyebabkan orang masuk ke dalam surga adalah ketakwaannya dan akhlaknya yang baik. Lalu seseorang tadi bertanya lagi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, apa yang banyak menyebabkan orang masuk ke dalam neraka?" Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Al-famu wal farju. Yang banyak menyebabkan seseorang tenggelam masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala, al-famu, lisannya dan kemaluannya. Tidak bisa mengontrol ucapannya, tidak bisa berbicara yang bermanfaat untuk orang lain dan untuk dirinya. Maka jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, ini nasihat yang luar biasa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita ingin selamat dunia dan akhirat, jaga lisan kita. Jaga ucapan kita. Jangan sampai mudah menyakiti hati orang lain.
Seorang bos, hati-hati dalam berbicara dan menegur. Jangan sampai menyakiti karyawannya. Seorang guru, jangan sampai ketika dia mengajari ataupun menasehati muridnya, sampai menyakiti muridnya. Kenapa jamaah rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala? Luka dipukul ataupun luka oleh senjata akan cepat hilangnya. Tetapi ketika seseorang luka hatinya, Allahu Akbar, Pak, dendamnya bertahun-tahun. Tetangga kita pernah kita sakiti, bertahun-tahun gak mau ketemu kita. Ketemu pun ngelengos nyari jalan yang lain, Allahu Akbar. Kenapa? Karena sakitnya dengan ucapan kita. Kenapa banyak orang yang bangkrut, kata Rasulullah SAW? Bertanya kepada para sahabat, atadruna manil muflis? Tahukah kalian orang yang muflis, orang yang bangkrut? Kata para sahabat, orang yang bangkrut itu mala dirhamalahu wala mata, orang yang gak punya dirham, orang yang gak punya apa-apa. Kata Rasulullah, bukan. Orang yang bangkrut adalah orang yang datang kepada Allah membawa pahala puasa, pahala sholat, pahala yang lainnya, tetapi faqad syatama hadza, salah satunya lisannya nggak bisa dijaga, nyakitin orang, menghina orang, nuduh orang, bikin saksi palsu, itu bangkrut. Habis pahalanya diberikan kepada orang yang dia sakiti. Maka nasihat yang luar biasa dari Rasulullah SAW bagi kita, apalagi di bulan Ramadan. Allahu Akbar. Kam min sha'imin, kata Rasulullah. Berapa banyak orang yang berpuasa, tapi puasanya nggak dapat apa-apa, nggak dapat pahala dari puasanya, hanya capek dia menahan lapar, hanya capek dia menahan haus, gak dapat pahala apa-apa. Kenapa, Pak? Karena gak bisa menjaga lisannya. Dia berbohong ketika berpuasa. Maaf, dia masih ngomongin orang ketika berpuasa. Makanya minta kemudahan kepada Allah, ya Allah, mudahkan saya agar supaya saya bisa menjaga lisan saya, khususnya di Ramadan ini. Kenapa? Allahu Akbar, Pak, godaannya luar biasa. Maaf, ngadain acara bukber, buka bersama. Apa yang kita omongin? Ya kalau nggak ngomongin orang, ngomongin tetangga, ngomongin sahabat, ngomongin teman. Coba, nggak kerasa itu. Tahu-tahu kita saling menggibah, saling menjelekan. Maka dari itu jamaah rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, nasihat yang kedua yang luar biasa dari Rasulullah SAW agar supaya kita menjaga lisan kita, menjaga ucapan kita. Kami sampaikan sekali lagi, sekarang yang berbicara bukan hanya lisan, di tangan kita. Hati-hati ketika kita melihat postingan seseorang di media sosial, Instagram, TikTok, dan yang lainnya. Jangan mudah kita mengkomen, apalagi sekarang mudah, komen salah dicari orangnya masuk penjara. Komen salah dicari orangnya diperkarakan. Aduh, hati-hati Pak, hati-hati. Maka kalau bisa Ramadan ini mah udah berhenti dulu media sosial dan yang lain-lainnya sementara gitu. Karena merusak amalan-amalan kita. Yang terakhir jamaah rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kata Rasulullah SAW, wa ajma'il yasa ana fi aidin nas, dan kumpulkanlah rasa putus asa dari apa yang dimiliki orang lain. Apa maksudnya jamaah rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala? Miliki sifat qanaah, miliki sifat menerima apa adanya yang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berikan kepada kita. Nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berikan kepada kita, dan jangan disibukkan dengan kenikmatan orang lain. Jangan membandingkan kenikmatan kita dengan kenikmatan orang lain. Kalau kita menyibukkan diri dengan kenikmatan orang lain, capek, pusing, Pak. Maaf, sering disampaikan oleh ustaz-ustaz kita, tetangga kita yang beli TV, kita yang panas dingin. Tetangga kita yang beli mobil baru, kita yang ke IGD. Makanya pantas Rasulullah SAW mengingatkan, miliki sifat qanaah, terima apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berikan kepada kita. Kenapa? Kita akan senang menerimanya. Kita akan bahagia dengan apa yang Allah telah berikan kepada kita.
kita akan menjadi hamba-hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan sekali-kali membandingkan kenikmatan orang lain dengan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Ketika seseorang membandingkan kenikmatan dirinya dengan kenikmatan orang lain, apalagi melihat ke atas, wal'iyadzubillah, tidak akan ada rasa syukur di dalam dirinya. Yang ada setiap hari ngeluh. Yang ada setiap hari ngeluh. Kata istrinya, tuh Bi, tuh Pak, lihat tetangga anu Allahu Akbar. Akan terus membandingkan. Ketika seseorang terus membandingkan nikmat yang Allah berikan kepada dirinya dengan kenikmatan kepada orang lain, capek. Gak akan ada rasa syukur, gak akan ada rasa terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala, yang ada hanya menyiksa diri kita. Kun qani'an takun agnan nas. Ingin jadi orang kaya, jadilah miliki sifat qanaah. Menerima apa yang Allah Subhanahu wa taala telah takdirkan, telah berikan kepada kita. Agar apa jemaah Allah Subhanahu wa taala? Agar kita bisa merasakan kebahagiaan dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kita. 3 nasihat yang singkat saja kata seseorang tadi kepada Rasulullah, diriwayatkan di dalam hadis Ahmad Ibnu Majah. Jemaah yang mati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan 3 nasihat tadi bisa memberikan pelajaran kepada kita semuanya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala bisa memberikan ataupun memberikan kemudahan kepada kita untuk bisa melaksanakan apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima setiap amal ibadah kita, mengampuni setiap dosa-dosa kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sekali lagi memberikan kemudahan kita untuk bisa melaksanakan rangkaian ibadah di Ramadan tahun ini finish sampai selesai, sehingga kita bisa mendapatkan kebaikan-kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala sediakan. Syukur-syukur alhamdulillah kita mendapatkan ampunannya dan mendapatkan gelar takwa di akhirnya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Benar, datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun ada yang khilaf, ada yang salah dari hadis Al-Qur'an, perkataan para ulama, kami memohon ampun kepada Allah dan kami memohon maaf kepada para jamaah semuanya. Kita akhiri dengan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallah wa iyyakum ajma'in wal afwu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.